Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan aliran-aliran dalam filsafat dan metode berfilsafat. Makalah ini disusun guna untuk memenuhi tugas semester mata kuliah Filsafat Umum. Dosen pengampu Bapak Husna Nasihin, MPDI. Disusun oleh nama Retno Puji Astuti, nomor induk mahasiswa 2320017, nomor absen 13, program sarjana jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Setain Temanggung 2020. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam makalah ini kita akan menjelaskan semua aliran filsafat ilmu yang ada dan metode-metode berfilsafatnya. Pemikiran atau gagasan yang dicetuskan oleh para ahli filsuf dalam perkembangannya bisa berubah menjadi suatu aliran pemikiran atau paham yang mempunyai pengikut sendiri-sendiri. Dengan mengetahui aliran dan pengikutnya, maka akan mudah bagi kita untuk menetapkan pemikiran filsafat yang ada. Filsafat merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat mendasar, sehingga semua disiplin ilmu yang lain akan membutuhkan pijakan filsafat. Untuk itu, sebagai manusia harus mencari kebenaran, perlu bahwasanya untuk mengetahui lebih jelas aliran-aliran filsafat dan metode-metode filsafat. B. Rumusan masalah. Apa saja aliran-aliran filsafat? Bagaimana metode-metode filsafat? C. Tujuan penulisan. Dapat mengetahui aliran-aliran filsafat, membahas metode-metode filsafat. Pembahasan. A. Aliran-aliran dalam filsafat. Rasionalisme. Rasionalisme adalah faham atau aliran yang berdasar rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-18. Pada zaman ini, ahli yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi atau rasio untuk menemukan kebenaran. Ternyata, penggunaan akal budi yang demikian tidak sia-sia. Melihat tambahan ilmu pengetahuan yang besar sekali akibat perkembangan yang pesat dari ilmu-ilmu alam. Tokoh-tokoh aliran ini adalah René Descartes 1596-1650 Masehi, Nicolas Malebranche 1638-1775 Masehi, B. D. Spinoza 1632-1677 Masehi, G. W. Leibniz 1646-1716 Masehi, Christian Wolff 1679-1754 Masehi, dan Blaise Pascal 1623-1662 Masehi. Materialisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia hanyalah sesuatu yang ada tanpa subjek. Di antara tokoh-tokoh aliran ini adalah Anaximenes 585-528, Anaximandros 610-545 sebelum Masehi, Thales 625-545 sebelum Masehi. Dualisme. Dualisme adalah ajaran atau faham yang memandang alam ini terdiri atas dua macam hakikat, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas berdiri sendiri, sama dengan asasi dan abadi. Perhubungan antara keduanya itu menciptakan kehidupan dalam alam. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini adalah terdapat dalam diri manusia. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain adalah Plato 427-347 sebelum Masehi, Aristoteles 384-322 sebelum Masehi, Descartes 1596-1650 Masehi, Wagner 1802-1887 Masehi, Arnold Grea Linnek, Leucippus, Anaxagoras, H.C. Dougal, dan A. Schopenhauer 1788-1860 Masehi. Empirisme. Empirisme berasal dari kata Yunani empiris yang berarti pengalaman indrawi. Karena itu, empirisme dinisbatkan kepada faham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Pada dasarnya, aliran ini sangat bertentangan dengan rasionalisme. Intuisionalisme.
Aliran ini tidak mengingkari nilai pengalaman indrawi yang biasa dan pengetahuan yang disimpulkan darinya sebagai lawan dari apa yang ada yang diberikan oleh intuisi, yaitu kenyataan. Tokohnya adalah Lucien Igbortus. Pengertian metode. Kata metode diambil dari bahasa Belanda atau Inggris, dan bangsa Eropa mengambilnya dari bahasa Yunani, metodos. Jadi, kata ini adalah sambungan kata depan, yaitu meta berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah, dan kata benda hodos artinya jalan, perjalanan, cara, dan arah. Kata metodos lebih banyak dipahami sebagai penelitian, kerangka kerja ilmiah, hipotesa ilmiah, dan uraian keilmuan. Metode kritis, metode yang bersifat analisa istilah dan pendapat, kemudian disistematiskan dalam hermeneutika yang menjelaskan keyakinan dan berbagai pertentangannya. Caranya adalah dengan bertanya, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak suatu keyakinan. Tokohnya Plato dan Sokrates. Metode skolastik. Metode ini banyak berkembang pada abad pertengahan. Thomas Aquinas 1225-1247 merupakan salah satu penganjurnya. Sesuai dengan namanya, metode skolastik menunjukkan kaitan yang erat dengan metode mengajar. Pada saat yang sama, dikembangkan dengan metode berpikir. Berawal pada suatu teks yang diambil dari seorang pemikir besar atau dari kitab suci, kemudian diberi penafsiran dan komentar. Segala pro dan kontra dihimpun dan dibandingkan. Semua proses ini yang disebut lexio diharapkan tercapai suatu pemahaman baru. Metode matematik. Descartes 1596-1650, ilmuwan dan matematikawan ini menjadi tokoh utama metode matematik. Descartes menyebut metodenya metode analitis. Menurut Descartes bahwa ada keteraturan dan ketersusunan alami dalam kenyataan yang berhubungan dengan pengertian manusia. Ketersusunan alam ini dapat diungkapkan dengan cara penemuan via inventionis. Penemuan itu dengan melakukan empiris rasional. Metode ini mengintegrasikan segala kelebihan logika, analisa geometris, dan aljabar, dan menghindari kelemahannya. Metode empiris eksperimental. Pengalaman atau empirial adalah suatu pengetahuan yang lebih dipercaya ketimbang rasio. David Hume 1711-1776 adalah penyusun filsafat empirisme ini dan menjadi analis antitesa terhadap rasionalisme. Hume memakai metode eksperimental, metode yang membawa kepada kesuksesan yang luar biasa dalam ilmu alam. Menurut Hume, mustahil mengungkapkan hakikat manusia melalui intuisi, hingga perlu diambil jalan yang lebih induktif ketimbang deduktif. Semua pengertian dan kepastian berasal dari pengamatan terhadap tingkah laku dan introspeksi tentang proses-proses psikologis. Dengan metode tersebut dapat disusun suatu filsafat yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi karena ketatnya pengujian, maka yang bisa diterima hanya sangat sedikit. Itu sebabnya Hume mengatakan bahwa filsafat moral bisa dan biasa didasarkan atas kepercayaan, belief, dan perasaan atau feeling. Metode transendental. Metode ini juga sering dijuluki neoskolastik. Immanuel Kant 1724-1804 merupakan pelopor metode ini. Pemikiran Kant merupakan pelopor metode ini. Pemikiran Kant merupakan titik tolak periode baru bagi filsafat Barat. Ia mendamaikan dua aliran yang berseberangan, rasionalisme dan empirisme. Dari satu segi, ia mempertahankan objektivitas, universalitas, dan rasionalisme, dan keniscayaan pengertian. Dari segi lain, ia menerima pendapat bahwa pengertian berasal dari fenomena yang tidak dapat melampaui batas-batasnya. Pemikiran Kant ini telah melampaui keterbatasan aliran filsafat sebelumnya. Walaupun demikian,
kan masih berkeyakinan bahwa kenyataan itu sejauh lebih luas daripada apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode dialektis. Tokoh terkenal metode ini adalah Hegel, hingga sering disebut Hegelian Method. Nama lengkapnya adalah Jas Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831. Filsafat Hegel termasuk aliran idealisme yang menekankan pada subjektivitas. Subjektivitas itu meliputi seluruh kenyataan yang self-sufficient, cukup dengan dirinya sendiri atau swabsembada. Hingga dikenal kata-katanya yang nyata adalah sama dengan yang dipikirkan. Jadi, pikiran adalah kenyataan. The absolute has no opposite, yakni yang absolut tidak punya lawan. Dalam filsafat Hegel, pikiran mencapai puncaknya, realisasinya ialah utuh selesai. Itu berarti bahwa tidak ada pikiran yang benar-benar baru, sebagaimana juga fakta yang benar-benar baru itu sebenarnya tidak ada. Metode fenomenologis. Edmund Husserl 1859-1938 adalah salah seorang eksponen pendukung metode ini. Sejalan dengan makin digandrunginya ilmu alami, natural sciences, pada abad 19 dan 20, Husserl ingin menjadikan filsafat sebagai suatu sistem ilmu pengetahuan yang terbebas dari prasangka metafisik. Sistem seperti ini tentu memerlukan pemahaman-pemahaman dasariah yang jelas dan sistematika yang ketat. Fenomenologi ingin mengadakan refleksi mengenai pengalaman langsung sejauh bertindak secara dasar sengaja berhubungan dengan objek. Misalnya, saya melihat warna dan saya mencintai teman. Jadi, fenomenologi ingin menilik subjektivitas fundamental yang termuat dalam pengertian. Metode analitika bahasa. Metode ini meneliti dan membedakan permainan-permainan bahasa untuk mendapatkan keyakinan yang lebih baik. Metode intuitif. Metode Bergson dan Plotino sering dikatakan tidak bertumpu pada intelek dan rasio manusia, tetapi bukan bersifat anti-intelektual. Metode keduanya lebih bersifat supra-intelektual. Manusia terkadang harus mengambil jarak dan berjauhan dengan logika, serta menyerahkan diri pada kemurnian kenyataan dan keaslian fitrah manusia. Ini bukan berarti logika harus dibungkam dan rasio diceraikan, tetapi untuk bisa menganalisis dan jangan terjerat olehnya. Penutup. Sebagai bagian akhir, kami menyimpulkan bahwa aliran filsafat yang ada dapat memperkaya pengetahuan kita, dan semoga penjelasan tentang aliran-aliran dalam filsafat ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Kesimpulan, 1. Materialisme merupakan faham atau aliran yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada selain materi atau natur, alam. 2. Dualisme adalah ajaran atau faham yang memandang alam ini terdiri atas dua macam hakikat, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas berdiri sendiri, sama dengan asasi dan abadi. Perhubungan antara keduanya itu menciptakan kehidupan dalam alam. 3. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi penginderaan. Pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Saran. Penulis berharap kepada semua para pembaca apabila terdapat kesalahan baik dalam penulisan maupun penyusunan dalam artikel ini, kami mohon kritik dan sarannya untuk kebaikan semua, karena kesalahan itu memang murni dari si penulis. Sekian dan terima kasih. Daftar Pustaka Sujono S. 2015, Pengantar Filsafat Yogyakarta, Tiara Wacana, http://repository.uinssu.ac.id/1/isi% 20 pengantar %20 filsafat 20 umum %20 fadil.pdf https://www.researchgate.net
publication, 329518878, aliran-aliran dalam filsafat ilmu mahbub 20170702051032. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.